Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa dosen AKIZ channel yang berbahagia, kita menunggu beberapa hari lagi akan merayakan kemenangan, akan merayakan Idul Fitri. Kalau pada biasanya kita melaksanakan Idul Fitri ke lapangan, berbondong-bondong ke masjid untuk menyuarakan takbir, tahlil dan tahmid. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW keluar ke lapangan tempat sholat atau musola masjid pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu hal pertama yang dilakukannya adalah sholat. Kemudian dia berangkat dan berdiri menghadap jemaah, sementara jemaah tetap duduk pada shaf masing-masing. Lalu Rasulullah menyampaikan ujangan, pesan dan beberapa perintah. Hadis lain diriwayatkan dari Jabir bahwa ia berkata, saya mengikuti sholat bersama Rasulullah di suatu hari Id. Beliau memulai sholat sebelum khutbah, tanpa azan dan tanpa iqamat. Hadis lain dari Ibnu Abbas, Nabi SAW sholat Id pada hari Id 2 rakaat tanpa melakukan sholat lain sebelum dan sesudahnya. Ini adalah riwayat pada saat kondisi normal. Namun tahun ini berbeda dalam melaksanakan Idul Fitri. Di tengah pandemi COVID-19, bagaimana sesungguhnya yang kita lakukan pada saat merayakan Idul Fitri? MUI, Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Pusat Muhammadiyah, PBNU menghimbau kepada masyarakat agar sholat Idul Fitri dilakukan di rumah. Hal ini terjadi apabila 1 Syawal nanti Indonesia belum terbebas dari COVID-19 dan belum dinyatakan aman oleh pemerintah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah guna memutus rantai penyebaran virus corona dan sebagai tindakan pencegahan agar tidak terjadi sesuatu yang lebih buruk lagi. Hadirin yang berbahagia, dengan meniadakan sholat Idul Fitri di lapangan maupun di masjid, karena adanya ancaman COVID-19 tidaklah mengurangi agama. Ketika dibolehkannya sholat Idul Fitri di rumah bagi yang mendakinya, pertimbangannya adalah melaksanakannya dengan cara yang tidak biasa, yaitu dilaksanakan di rumah. Selain mempertimbangkan kemaslahatan, mempertimbangkan keadaan, sholat Idul Fitri juga dalam upaya riayatul masalih, mewujudkan kemaslahatan manusia berupa perlindungan diri, agama, akal, keluarga, dan harta benda. Dalam pandangan Islam, perlindungan diri, jiwa, dan raga sangat penting sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 32. Barang siapa mempertahankan hidup satu manusia, seolah ia memberi hidup kepada semua manusia. Nah, bagaimana dengan bersalam-salaman? Biasanya pada saat setelah sholat Id, kita bersalam-salaman. Dalam sebuah hadis Abu Daud, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, bila ada 2 orang muslim yang bertemu, lalu mereka berjabat tangan, maka dosa keduanya sudah diampuni sebelum mereka berpisah. Karena itu, bersalam-salaman di dalam Islam adalah perbuatan yang terpuji dan baik. Namun bagaimana dengan kondisi pandemik seperti ini? Apakah bersalaman boleh atau tidak dilakukan? Usaha menjaga dan melindungi diri masing-masing agar tidak jatuh ke dalam hal yang membahayakan kesehatan adalah hal yang lebih utama.
Apalagi dalam agama menjaga diri untuk tidak terjatuh ke dalam bencana dan malapetaka itu hukumnya adalah wajib. Sementara bersalam-salaman itu hukumnya hanya sunnah. Bagaimana caranya? Mengganti bersilaturahmi tidak mesti harus bersalaman, tetapi bisa melakukannya melalui telepon, SMS, WhatsApp, dan media komunikasi lainnya. Selanjutnya adalah bagaimana dengan saling mengunjungi. Selain tidak bersalaman, pada masa pandemik ini masyarakat juga diminta untuk mengurungkan niatnya saling mengunjungi. Kenapa demikian? Karena hal ini akan memicu dan berpotensi untuk terjadinya transmisi virus corona kepada masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana ketika masyarakat ingin sholat misalnya, sholat Id di masjid? Nah, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa soal pelaksanaan sholat Id di masa pandemi, yaitu boleh dilakukan secara berjamaah di masjid, tanah lapang, musola dengan catatan: 1. Berada di kawasan yang sudah terkendali pada saat 1 Syawal 1441 Hijriah. Apa tandanya? Tandanya angka penularan yang menunjukkan penurunan tren dan adanya pelonggaran aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan berdasarkan ahli yang kredibel dan amanah. Itu yang pertama. Yang kedua, berada di kawasan terkendali atau kawasan yang bebas COVID-19 dan diyakini tidak terdapat penularan, seperti di kawasan pedesaan atau perumahan terbatas yang homogen, tak ada yang terinfeksi dan tidak ada keluar masuk orang. Meskipun demikian, pelaksanaan sholat Id harus tetap melaksanakan protokol kesehatan yang berlaku agar tidak terjadinya potensi penularan virus corona. Di antaranya adalah dengan memperpendek bacaan sholat dan pelaksanaan khutbah. Apabila tidak memenuhi syarat, sebagaimana tadi dijelaskan di awal, boleh melaksanakan sholat Id di rumah. Hal ini sebagaimana dalam kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadat didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Apa yang dilakukan pada salat Idul Fitri? Yang pertama adalah sebelum sholat disunahkan memperbanyak takbir, tahmid, dan tasbih. Sholat dimulai dengan menyuruh as-sholatu jamiah tanpa azan dan iqamat. Memulai dengan niat sholat Idul Fitri, usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini makmuman au imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya membaca takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Membaca takbir sebanyak 7 kali di luar takbiratul ihram, dan di antara tiap takbir itu dianjurkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, diteruskan membaca surat yang pendek dari Al-Quran. Ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti sholat biasa. Pada rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah disunnahkan takbir sebanyak 5 kali sambil mengangkat tangan di luar takbir saat berdiri atau takbir qiyam. Dan di antara tiap takbir disunnahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca Al-Fatihah, diteruskan membaca surat pendek dari Al-Quran, ruku, sujud, dan seterusnya hingga salam. Setelah salam disunahkan mendengarkan khutbah Idul Fitri. Demikian beberapa cara sholat Idul Fitri. Dan ketika sendirian boleh, tanpa khutbah juga tidak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,